Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana keadaan si dia, orang yang selama ini atau akhir-akhir ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Boleh kalian fokuskan pada seseorang ya, siapa orang itu, dan aku akan mencoba menarik energi dari si dia ini. Yang pertama aku ingin lihat dulu dia ini siapamu ya. Oke, boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Siapa sih orang yang akhir-akhir ini atau sudah beberapa waktu ini kalian tidak berkomunikasi? Bagaimana keadaan dia? Siapakah dia? Oke, energi dari orang ini itu ternyata selama ini kayak ada sesuatu yang terpendam di pikiran dan di hati dia tentang kamu, ya, tentang kamu. Dan ini nampaknya itu seperti suatu imajinasi ya, imajinasi, atau bahkan di sini kamu itu sebagai suatu motivasi bagi dia untuk keberlangsungan jalan hidup dia gitu ya. Nah, ada sesuatu yang pengen dia lakukan ke kamu, tapi beberapa saat yang lalu ya, atau beberapa waktu yang lalu dia itu kayak cuman menahannya di dalam pikiran, di dalam benaknya aja kayak gitu. Dan aku lihat kali ini orang ini kayak mendapatkan suatu dorongan atau semacam kayak terpanggil gitu ya, pengen untuk melakukan apa yang selama ini tuh dia pendam. Nah, dia pendam terhadap kamu. Bisa jadi nih, kan kalian nih gak ada komunikasi. Bisa jadi apa sih selama ini yang dia pendam adalah tentang komunikasi. Mungkin dia sebentar lagi akan komunikasi lagi dengan kamu. Dan kalau aku lihat di sini, orang ini tuh sebenarnya masih sayang sama kamu, masih tertarik sama kamu, masih terpesona sama kamu kalau aku lihat ya di sini. Oke, dan aku lihat di sini orang ini ingin mencoba berusaha keras ya. Orang ini berusaha kerja keras untuk menunjukkan betapa mereka sangat menyukai kamu. Oh, bisa jadi ini. Oke, bentar. Belum terlihat ya. Tapi intinya orang ini tuh kayak pengen datang ke kamu atau bahkan berkomunikasi dengan kamu. Oke, kita lihat dari kartu berikutnya ya. Kemudian ini ada Two of Pentacles-nya reverse. Dan ternyata orang ini bisa jadi adalah pasanganmu, atau sudah menjadi mantan, atau kalau belum bisa disebut mantan berarti orang masa lalumu yang kemarin sempat dekat. Dan sebenarnya orang ini juga sudah punya perasaan sama kamu tapi belum ada komitmen ya. Intinya orang ini adalah orang yang pernah menjalin suatu hubungan sama kamu ya, menjalin suatu kedekatan dengan kamu. Nah, kenapa kalian bisa tidak ada komunikasi atau bahkan mungkin sampai sekarang tuh nggak tahu keadaan masing-masing ya, bahkan keberadaan masing-masing pun kalian kayak nggak tahu gitu? Karena ini ada faktor si dia ini punya masalah tentang pekerjaan dia, keuangan, dan keluarga. Wow, complicated ya. Jadi orang ini tuh lagi ruwet sama pekerjaan dia yang lagi gak baik-baik saja,
keuangan dia yang lagi drop, dan masalah keluarga ya. Jadi serumit itu kehidupan dia. Dan juga bisa jadi ini juga berhubungan tentang kebingungan dari si dia ini, karena dia ini melakukan suatu perselingkuhan, entah kamu selingkuhannya atau dia punya selingkuhan ya. Jadi dia bingung antara memilih antara kamu atau selingkuhannya atau si yang lain ya, si lain. Jadi kalian kondisikan aja kalian ini siapa. Kalau misalkan ya dia tidak selingkuh, berarti dia memang pure ruwet ya kehidupan dia itu karena pekerjaan, keuangan, dan keluarga, seperti itu ya. Mungkin sebagian aja sih ya, sebagian dari kalian dia bimbang, dia bingung harus menentukan atau memilih yang mana antara kamu ataupun yang lainnya, seperti itu. Terus itu juga aku lihat nampaknya kamu dan dia ini belum ada suatu hubungan pernikahan ya, kalau aku lihat sih. Jadi ini bisa jadi kalian itu masih ya PDKT-an atau pacaran seperti itu, atau cuman sekedar tunangan tapi belum sampai ke pernikahan. Jadi kalian belum ada suatu pernikahan. Terus karena gini, orang ini itu lagi ada masalah ya dengan keluarga, dengan kehidupannya lah ya, pokoknya itu lagi rumit banget kehidupan dia. Jadi seolah-olah dia ini merasa kayak sangat-sangat terbebani, apalagi kayak merasa tidak sanggup untuk ngejalanin masa depan dengan kamu. Kenapa ya? Karena dia tuh punya kehidupan yang serumit itu. Pekerjaan nggak baik-baik saja, keuangan ngedrop, keluarga penuh dengan konflik, atau ya ada masalah apa gitu ya. Jadi dia tuh merasa dia tuh bener-bener kayak belum bisa untuk memandang masa depan bersama kamu. Dia belum bisa untuk bertanggung jawab untuk masa depannya bersama kamu, seperti itu ya. Jadi dia masih terbebani dengan masalah pribadi si dia sendiri, seperti itu. Dan aku lihat memang setiap ngejalanin hubungan dengan orang ini ya, atau mungkin kamu pas lagi deket lah sama orang ini, kamu ngerasa kayak hubungan kamu dengan dia itu sangat-sangat membosankan, sangat-sangat tidak menarik. Seberapa besar pun kamu mencoba untuk buat hubungan ini jadi asik gitu ya, jadi asik, tapi tetap aja tuh nggak ada perubahan ya, krik-krik gitu, tau nggak sih krik-krik, flat ya, hambar, nggak ada sensasinya kayak gitu. Jadi kayak stuck ya, bisa dibilang hubungan kalian ini selalu stuck, nggak ada kemajuannya, nggak ada perkembangannya, nggak tahu mau ke arah mana, ujungnya kemana pun kalian nggak tahu. Jadi aku lihat seperti itu. Orang ini freak banget, freak kan ya, nggak asik deh gitu ya. Jadi saat ini bahkan sampai detik ini ya, kamu tuh udah kehilangan gitu loh rasa sama orang ini. Kalau aku lihat ya, orang ini nggak jelas deh. Ternyata orang ini tuh komunikasi pun buruk ya sama kamu. Kalian saat bersama pun komunikasi itu mungkin jarang, ataupun kalau sekalipun kalian ngobrol gitu ya, adanya percakapan di antara kalian itu kayak bukan membahas hal-hal yang penting atau hal-hal yang intens untuk keberlangsungan hubungan kalian. Jadi kayak cuman ya sekedar basa-basi, yang penting ada percakapan, terus ya udah gitu. Jadi nggak ada intisarinya nih, nggak ada kualitasnya nih obrolan kalian kayak gitu ya. Makanya di sini yang keluar Ace of Swords. Seharusnya si dia ini mau jujur dan terbuka, serta komunikasi yang baik harus dibuat oleh dia, karena orang ini kayak gitu, komunikasinya freak banget. Bahkan mungkin dia ini orangnya ini ya, suka menghindari
menghindari banyak hal ya, menghindari takut aib dia kebongkar oleh kamu, takut apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu ketahuan, kemudian juga dia selalu menghindari konflik ya dari kamu, selalu menghindari pernyataan tentang sesuatu hal gitu ya. Misalkan gini, saat kalian masih bersama terus tuh kamu kayak ada curiga-curiga tentang, oh kamu ada pasangan lain ya, kamu ada orang lain ya, dia ketika kamu tanya seperti itu, wah dia akan pakai itu jurus 1000 bayangan ya, banyak sekali berkelitnya, atau bahkan mungkin tiba-tiba kabur gitu deh ya, tiba-tiba kabur, tiba-tiba menghilang, dia kayak nggak mau kasih konfirmasi karena orang ini tuh dia takut untuk mengkonfirmasinya. Seperti itu, orangnya memang takutan untuk berkonflik, takut ada perselisihan dengan kamu, seperti itu. Jadi memang pesan untuk orang ini adalah ya, orang ini harus bisa terbuka, orang ini harus bisa jujur, dan harus mau komunikasikan sedetail mungkin dalam hal sekecil apapun gitu. Masalah apapun, sekecil apapun harus dibuka, harus dibicarakan dengan kamu gitu ya. Ini sih pesan untuk orang ini. Dan orang ini tuh suka kebebasan ya, orangnya tuh petualang, bahkan dalam segi hal apapun, mau itu dari pekerjaan, mau itu dari percintaan, mau itu memang secara hobi, dia sukanya jalan-jalan ya. Jadi kalau misalkan dari pekerjaan tuh mungkin di pekerjaan ini paling lama cuma setahun, nanti pindah lagi, nah seperti itu. Percintaan pun begitu, sama kamu mungkin berapa bulan, atau mungkin nggak sampai beberapa bulan, terus nanti udah pindah lagi ke yang lain lagi, pindah lagi yang ke lain lagi gitu ya. Dan kalau hobi ya mungkin dia suka mungkin traveling, seperti itu ya. Orangnya nggak bisa menetap atau nggak bisa diem di satu tempat gitu, bahkan dalam pekerjaan ataupun dalam percintaan, dalam hobi gitu ya, nggak bisa orang ini. Dan gini, untuk bisa menetap pada satu itu dia harus memang harus mencoba dulu yang A, B, C, D gitu ya. Dalam segala hal dia harus mencoba satu-satu dulu, baru nanti kalau udah ngerasa serak itu baru dia bisa memutuskan. Kenapa? Karena orang ini tuh juga sebenarnya masih bingung juga, walaupun dia udah serak pada satu itu, terkadang orang ini masih suka ada keraguan ya untuk bisa komitmen ya. Jadi sulit kalau misalkan kamu punya hubungan dengan orang ini ya, apalagi untuk jangka waktu panjang, wah sulit sekali, kamu yang akan terus-terusan menderita. Kenapa? Ya ini sifatnya seperti ini, nggak bisa diem, apalagi kalau nggak bisa diemnya tentang perasaan. Di sini kamu akan terus-terusan diselingkuhin, kamu akan terus-terusan dimainin sama dia, seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini orangnya itu masih pelin-pelan ya, orang itu masih belum tahu tujuan dan arahan mau kemana nih dibawa hidup dia ini. Bahkan kalaupun tentang hubungan, tentang pasangan pun begitu, walaupun dia udah klik nih pada kamu, misalkan dia udah klik sama kamu, terkadang dia pun masih kayak ragu, bener nggak ya, kira-kira aku bisa nggak ya tanggung jawab untuk kamu, kira-kira aku bisa begini, bisa begitu ya gitu. Banyak keraguan dan sulit untuk diajak untuk komitmen, apalagi untuk jangka waktu panjang itu akan sulit. Kamu yang terus-terusan akan berkorban di sini kalau aku lihat ya. Oke, bagaimana sih keadaan si dia kali ini? Oke, tadi udah ketemu ya, keadaan dia itu memang lagi belum baik-baik saja dari keuangan, pekerjaan, dan keluarganya. Tapi sebenarnya lebih spesifiknya, apa sih keadaan dia sekarang gitu ya? Mungkin bisa jadi secara emosional, ngerasa seperti apa, seperti itu ya. Oke, kita lihat. Ada perasaan dia adalah keadaan dia adalah seperti orang
angong. Orang yang menunggu, orang yang tanpa kejelasan, hanya bisanya melihat dari kejauhan, hanya bisa memantau. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini kayak entah ini kamu ataupun dia atau mungkin kalian berdua itu kayak perasaan itu udah gini ya, hubungan di antara kamu dengan dia itu udah kayak hambar kayak gitu, kayak udah flat, udah stuck, udah kayak nggak bisa diselamatin gitu deh ya. Apalagi di sini keadaan kamu antara kamu dan dia itu ada jarak yang cukup jauh ya, kalian berjarak. Jadi saat ini tuh keadaan dia masih suka mantauin kamu aja ya, ngeliatin kamu, aktivitas kamu apa yang kamu share di sosial media, apa yang kamu upload di sosial media, keadaan kamu seperti apa ya, dia memantau kamu dari kejauhan seperti itu. Kemudian aku lihat juga ini, kenapa sih kalian bisa seperti ini, bisa nggak ada komunikasi atau mungkin bahkan sampai perasaan ini sudah seperti orang asing. Itu karena orang ini tuh nampaknya dia berselingkuh ya, entah dia masih sampai sekarang berselingkuh atau mungkin dulu pernah berselingkuh, akhirnya kalian berkonflik sampai detik ini, atau kamu pun sudah trauma terhadap si dia, akhirnya ya kalian seperti ini situasinya, tidak ada komunikasi seperti itu. Oke. Dan kalau aku lihat di sini saat ini ya, keadaan dia tuh dia kayak baru mengetahui, baru tahu apa sih yang selama ini tujuan dari hidup dia, apa sih selama ini yang dia inginkan. Ya, kalau misalkan tentang pekerjaan ya mungkin dia sudah mendapatkan pekerjaan yang klik menurut dia dan inilah passionku, seperti itu. Dan kalau misalkan ini tentang romansa ya mungkin dia udah klik sama kamu dan ya dia akan mengusahakan itu. Dan apapun yang sedang dia inginkan dan itu menurut dia sesuai dengan passion dia, sesuai dengan keinginan dia, ini sedang dia usahakan, sedang dia perjuangkan, dia sedang mencoba atau mungkin baru memulai untuk bergerak, mencoba untuk mendapatkan tujuan dia ini. Apapun itu, mau itu pekerjaan, romansa ya. Kalau misalkan ini tentang kamu ya, mungkin dia ingin mendapatkan kamu kembali karena memang dari selama ini dia proses pencarian pasangan ke A, B, C, D, ternyata kamulah orang yang dia mau. Dan kali ini dia ingin memperjuangkan kamu, dan ini baru tahu gitu loh ya, baru tahu dan dia baru mau memperjuangkan seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh kayak lagi menahan suatu temperamen dia terhadap kamu ya. Entah apa nih sikap yang kamu tunjukkan ke dia sampai-sampai dia harus menahan temperamen dia, amarah dia ke kamu ya, atau mungkin apa namanya itu, perkataan ya pernah kamu lontarkan ke dia, atau sikap atau apalah yang pernah kamu lontarkan ke dia. Dan kalau aku lihat saat ini keadaan dia itu sedang menahan amarah, emosi, temperamen dia ke kamu kayak gitu kalau aku lihat ya keadaan dia saat ini. Terus itu juga dia ya, dia lagi berjuang dengan pekerjaan, dengan keuangan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, nih orang kayak belum mau deh untuk membuka hati pada orang baru. Jadi bahkan gini, orang ini tuh justru malah pengen ngedapetin lagi hati kamu, memperjuangkan kamu kembali, pengen adanya suatu ikatan yang serius bahkan dengan kamu. Kalau aku lihat di sini ya, apa ya, orang ini kayak lagi butuh perhatian ya. Orang ini mungkin kesepian deh ya. Orang ini butuh perhatian ya. Jadi gini, orang ini tuh kan sangat fokus pada pekerjaan ya,
bisa dibilang orang ini gila kerja deh. Orang ini selalu fokus sama pekerjaan, sedangkan si dia ini secara naluriah, secara batin dia itu tidak terpuaskan. Kenapa? Karena kayak orang ini tuh kayak memiliki keluarga, tapi apa ya, dia ngerasa hampa gitu loh. Nah, dan orang yang bisa memberikan dia rasa nyaman, rasa bahagia, gembira, aman, ya like a home, ya seperti rumah yang dia idam-idamkan itu ya cuman kamu. Makanya di sini dia itu butuh perhatian saat ini. Kalau aku lihat ya, dia butuh perhatian karena dia kurang perhatian. Terus itu juga dia pengennya itu kayak ada timbal balik deh. Kalau dia sayang banget atau dia fokus banget, dia memprioritaskan banget pekerjaan, dia juga pengen adanya seseorang yang bisa memberikan perhatian yang sama seperti dia memperhatikan pekerjaannya. Seperti itu. Jadi kalau dia fokus sama pekerjaan, dia pengennya juga diperhatiin sama seseorang ya sama sekuat itu juga, sama seperti kayak dia memperhatikan pekerjaannya, kayak gitu ya. Oke, kemudian dan ini kuat banget ya, saat ini tuh dia bener-bener lagi nahan emosi dia loh. Udah ada King of Wands, kemudian dikonfirmasi dengan Temperance. Jadi dia ini bener-bener yang sebenarnya saat ini tuh ada rasa amarah ke kamu, tapi masih dia tahan karena dia cinta, karena dia masih sayang sama kamu nih Temperance. Dia kayak nggak mau ada konflik deh di antara kamu, nggak mau. Dia kayak nggak mau ada beban lagi di hubungan ini, karena aku lihat kalau Temperance dia ini pengen memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi kuat banget ya sebenarnya orang ini pengen berbaikan sama kamu. Terus itu juga saat ini tuh dia kayak bener-bener hati-hati banget ya untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, apapun itu. Dan ini kayaknya nampaknya tentang suatu keputusan ya, tentang suatu keputusan yang akan dia ambil untuk kamu dan hubungan ini. Dan aku lihat saat ini benar-benar dia lagi menahan diri ya untuk tidak bertindak secara ekstrim ya, berlebihan kayak gitu, sampai-sampai takutnya nanti ngebuat kamu sampai ilfeel kayak gitu, dia nggak mau. Terus kayaknya memang dia butuh waktu untuk meluangkan waktu dia sejenak untuk merenungkan perilaku dia dan perilaku, sikap ya, keyakinan, gagasan ya, atau ide atau keputusan seperti itu. Karena kan orang ini tuh aku bilang tadi ya, walaupun dia udah kliknya sama kamu, maunya sama kamu, kadang dia masih ada keraguan. Nah saat ini tuh dia sedang mencoba menarik diri dulu dari kamu untuk berpikir dan meneguhkan hati kayak gitu ya. Dia pengen datang ke kamu, of course pengen, tapi kayak sabar, kita cari dulu titik tengah dari masalah kita ini. Sebenarnya apa nih masalah kalian ya? Kalau aku lihat memang ada suatu masalah di antara kalian dan dia sedang mencoba untuk cari jalan tengahnya, lagi cari solusinya yang terbaik untuk hubungan kalian ini gimana gitu kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat ya, dia ini masih optimis loh, masih optimis bahwa kamu pun nanti suatu saat nanti kamu itu sama dia akan bersatu kembali, akan ada suatu penyatuan kembali di antara kalian. Dia masih optimis dan dia masih optimis juga bahwa kamu pun masih sayang sama dia, masih cinta sama dia kayak gitu. Nah untuk sekarang tuh dia pengen ya ngebantu kamu secara finansial. Jadi dia tahu kan keadaan keuangan dia ini memang lagi drop ya, dan orang yang dia inginkan adalah kamu. Nah dia ini pengen nantinya ke depan tuh kalau misalkan kamu memang benar serius mau sama dia atau kalian jadilah ya, dia pengen kamu itu bergantung secara ekonomi sama dia kayak gitu. Paling enggak gini, dia bisa ngebantuin kamu secara ekonomi
kayak gitu. Kalau misalkan kamu lagi punya usaha gitu ya, dia pengen ngebantuin kamu secara modal kayak gitu. Atau misalkan kamu pengen sekolah lagi, nah dia pengen nanti nyekolahin kamu pakai uang dia, seperti itu kalau aku lihat di sini. Jadi saat ini tuh dia cari uang itu memang untuk ngebantu kamu secara ekonomi, kalau aku lihat sih kayak gitu ya. Entah memang di sini kamu pun lagi kesulitan keuangan, atau mungkin bisa jadi karena memang dia ini energinya maskulin, jadi pengennya itu dia memberikan sesuatu ke kamu yang ini bersifatnya materi ya, materi. Jadi dia pengen, mungkin dia pengen apa namanya itu ya, you know lah ya, kalau maskulin itu tidak mau terlihat dia lemah, dia tidak mau di apa namanya tuh di ayomi, tapi dia maunya mengayomi, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang berusaha untuk mencari uang agar di sini dia bisa mendapatkan hatimu kembali, kemudian dia bisa membantu kamu secara perekonomian, seperti itu. Menurut dia, kalau misalkan dia bisa ngebantuin kamu secara perekonomian ya, kalian bisa klik lagi, bisa apa namanya, bersatu kembali kayak gitu. Dan kalau aku lihat dari Six of Cups ya, orang ini selalu kepikiran kamu, selalu bernostalgia, selalu rindu, selalu ingin bertemu, selalu ingin kembali sama kamu, selalu kepikiran, berhalusinasi. Dan aku lihat keadaan dia saat ini tuh benar-benar kesepian tanpamu. Dia benar-benar yang apa ya, kayak hampa gitu deh hidup dia tanpa kamu ya. Walaupun di sekitar dia tuh banyak orang-orang yang mungkin suka sama dia, tapi kayak itu bukan kamu. Kalau itu bukan kamu itu aku kayak dia tuh nggak ngerasa apapun kayak gitu, kayak kayak ngerasa bukan mereka lah pengisi ruang kosong di hati dia gitu ya. Jadi hati dia sekarang itu kayak hampa gitu ya, kayak kosong gitu tanpa kamu. Jadi inilah keadaan dia, seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Untuk energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan ya, semuanya bisa koresonate karena kan tadi ada ke-12 zodiak ya. Jadi berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.